Seorang pria menderita gangguan skizofrenia parah sehingga ia memotong tubuh wanita pujaannya menjadi 108 bagian. Ia bahkan menyimpan kepala wanita itu di dalam kulkas. Melihat wajah yang sudah tak bernyawa itu, pria tersebut tidak merasa sedikitpun gelisah karena dalam pandangannya, kepala wanita pujaannya masih hidup dan bergerak. Ia bahkan bisa bercakap-cakap dengannya dan bahkan menyantap sarapannya. Agar wanita pujaannya tidak merasa kesepian, pria itu berencana membunuh seorang akuntan dari perusahaannya. Ia kemudian mengajak akuntan tersebut ke sebuah bar. Setelah minum beberapa gelas, pria itu berbohong bahwa kucingnya bisa berbicara. Hal ini membangkitkan rasa penasaran sang akuntan. Akhirnya, akuntan itu mengikuti pria tersebut ke rumahnya yang berada di pinggiran kota. Saat pria itu bersiap menghabisi nyawa sang akuntan, ia teringat akan kenangan menyakitkan di masa lalunya. Waktu itu ia masih berusia 8 tahun. Namun karena faktor keturunan dari ibunya, ia juga telah menderita skizofrenia. Kondisi mereka berdua sangat dibenci oleh ayahnya. Oleh karena itu, ayahnya memutuskan untuk mengirim ibunya ke rumah sakit jiwa. Namun, ibu dan anak ini sama-sama bersikeras bahwa kemampuan mereka mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, sang ibu lebih memilih mati daripada harus dirawat di rumah sakit. Tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupnya sendiri, sehingga ia memohon anaknya untuk membunuhnya. Melihat penderitaan ibunya, bocah itu terpaksa menutup pintu kamarnya dan membunuhnya. Ketika polisi dan petugas rumah sakit naik ke lantai atas, ibunya sudah tiada. Teringat kenangan itu, pria tersebut sangat terpukul. Namun tiba-tiba, sang akuntan mencium bibirnya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dirasakan pria itu sebelumnya. Ia tidak menyangka bahwa ciuman sederhana itu mampu menenangkan jiwanya yang kesepian selama bertahun-tahun. Setelah itu, entah bagaimana pria tersebut pulang bersama akuntan itu. Setelah menghabiskan malam yang penuh gairah, untuk pertama kalinya pria itu merasakan cinta. Tidak lama kemudian, hubungan mereka diketahui oleh seluruh karyawan perusahaan. Namun, saat segalanya mulai berjalan dengan baik, polisi menemukan TKP pembunuhan wanita pujaannya. Situasi yang tidak terduga ini membuat pria tersebut panik. Saat itu, anjingnya menyarankan agar ia menyerahkan diri, tetapi kucingnya justru berpendapat bahwa ia harus melawan hingga akhir. Bahkan sebaiknya membunuh lebih banyak orang lagi. Ketika pria itu bingung harus mendengarkan siapa, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Melalui lubang intip, ia melihat bahwa yang datang adalah akuntan yang dicintainya. Dengan tergesa-gesa, ia menutupi kepala wanita pujaannya dengan sebuah jaket, lalu membuka pintu. Namun untuk mencegah akuntan masuk ke dalam rumah, pria itu segera mengunci pintu dari luar. Ia beralasan sedang sibuk sehingga tidak bisa menerima tamu. Akuntan tersebut mengerti dan melihat pria itu memanjat ke jendela atap. Namun karena khawatir pria itu tidak bisa masuk rumahnya sendiri, akuntan itu mengambil jepit rambutnya dan dengan baik hati membuka paksa pintu rumah pria tersebut. Yang tidak diketahui akuntan itu adalah bahwa ia telah membuka pintu menuju neraka. Keadaan rumah yang kotor dan berantakan membuat akuntan itu terkejut. Belum lagi bercak darah yang ada di mana-mana. Tak lama kemudian, perhatiannya tertuju pada kepala manusia di atas meja. Saat itu, yang bisa dipikirkan akuntan hanyalah melarikan diri. Namun, pria itu sudah berada di belakangnya.